Adik-adik Rocky, jumpa lagi bersama Kak Olive di ibadah Rocky online minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Rocky minggu ini, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul di minggu hari ini. Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kiranya penyembahan dan pujian kami dapat menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik Rocky yang mau jadi anak terang, sama-sama kita nyanyi pujian ini bareng-bareng. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jaminkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jaminkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ayo adik-adik Rocky, yang punya mata, yang punya tangan, yang punya kaki, sama-sama kita memuji Tuhan bareng-bareng. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang baik, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang baik, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang baik, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat
terima kasih kami sudah selesai memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, berikan hikmat agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang. Aduh, mati lampu. Bagaimana ini? Tadi aku ingat simpan lilinnya di mana ya? Cari dulu. Kena kaki aku. Aduh, kebentur sakit. Tuh kan gelap lagi. Ini nih, nemu nih lilinnya nih. Ini korek apinya. Aduh, coba. Cepetan lilinnya harus nyala nih. Kalau enggak kebentur lagi. Akhirnya ada lilin menyala, bisa terang kan, akhirnya bisa lihat sana sini, nggak kebentur lagi. Nah, taruh di sini ya lilinnya. Kebayang kalau lilin ini ada, bagaimana? Halo adik-adik Rocky. Nah, ketemu lagi sama Kak Jenny minggu ini. Pasti pada penasaran nih nanya, Kak Jenny kenapa tadi tiba-tiba matinya lampu? Iya sih, tadi mati lampu. Terus Kak Jenny kebentur ya? Iya, tadi nyari lilin. Makanya Kak Jenny kebentur sama kursi, lupa nyimpan lilin di mana. Ternyata kalau mati lampu itu nggak enak ya. Susah banget liatnya. Iya, nggak bisa ngeliat jalan gitu. Nah, adik-adik, minggu ini Kak Jenny mau ajak adik-adik kita mau mendengarkan kabar baik. Nah, kabar baik itu tentang apa? Tentang terang dunia. Sekali lagi dong sama Kak Jenny. Minggu ini kita mau belajar tentang terang dunia. Nah, ngomong-ngomong tentang terang dunia nih, apa yang terjadi kalau misalnya tadi adik-adik di posisi seperti Kak Jenny? Atau ada yang pernah ngalamin nih, misalnya lagi belajar serius di kamar pas malam gitu ya, tiba-tiba mati lampu. Wah, apa pasti perasaan yang muncul pertama? Kaget, udah gitu takut, apalagi kalau di rumah sendiri. Tapi kalau misalnya di rumah lagi ada mama dan mamanya misalnya lagi di dapur, pasti langsung teriak kan ya, Mama mati lampu kok nggak bisa lihat gitu kan? Atau kalau yang sudah besar pasti akan nyari, tadi handphone di mana ya simpan, pasti mau nyari center HP kan? Atau mau nyari lilin misalnya kayak gitu. Pastinya itu yang akan adik-adik lakukan kan, berusaha mencari terang, berusaha mencari cahaya. Nah, sama demikian, misalnya Kak Jenny ibaratkan terang itu yang hari ini kita mau belajar, terang dunia itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Pribadi Tuhan Yesus, kenapa Kak? Karena Super Kebenaran minggu ini ngajarin kita begini, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yuk sama-sama Kak Jenny yuk. Super Kebenaran minggu ini, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita baca ya dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, jadi Kak Jenny ibaratkan lilin yang tadi nyala itu pas mati lampu itu adalah pribadi Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang lagi gelap ini. Kehidupan dunia gelap itu berupa apa aja Kak? Ada dosa, ada sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan di sana. Kebayang kalau pribadi Tuhan yang kayak lilin terang ini nggak ada, pasti kita akan susah untuk menuju ke jalan yang benar. Kayak tadi mati lampu, tiba-tiba gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lilin, pasti akan susah untuk kita melakukan aktivitas. Kak Jenny tiup dulu ya. Nah, untuk itu adik-adik, kalau misalnya kehidupan kita ada terang Tuhan, maka inilah yang akan kita hasilkan. Apa aja tuh Kak? Ada sukacita, hidup benar, nurut sama orang tua, kita jadi anak yang sabar, apalagi nih penuh damai, terus apalagi mengasihi gitu, dan masih banyak lagi. Kalau kita memilih hidup dalam terangnya Tuhan gitu, kita pasti akan selalu di jalan yang benar karena ada Tuhan yang tuntun tadi. Itu loh pribadi Tuhan yang jadi terang buat kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih tidak hidup dalam terangnya Tuhan, maka dadah, hal-hal inilah yang terjadi. Apa aja tuh Kak hal-halnya yang terjadi? Nah, misalnya kayak gini adik-adik, Kakak Jenny ibaratkan ini hidup dalam gelap dan tidak ada terang. Maka hal-hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada rasa malas, suka ngelawan sama orang tua, suka bentak orang tua, berantem sama teman, iri hati, sombong, bohong. Itu yang terjadi kehidupan kita kayak gitu, gelap. Gak ada cahaya, gak ada terang yang akan nuntun kita ke jalan yang benar. Untuk itu kita butuh siapa? Bukan lilin, kita butuh Tuhan Yesus yang ibaratkan kayak lilin tadi, yang akan menyinari kita di ruang gelap. Nah, makanya
tentunya kehidupan kita akan menjadi seperti ini. Terang bercahaya karena ada Tuhan bersama kita dan kita harus bisa memancarkan terang Tuhan lewat kehidupan yang tadi yang sudah Kak Jenny sebutkan. Itu yang harus adik-adik lakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita, kita mau belajar mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, gak bentak-bentak mama papa di rumah. Apalagi kalau lagi dikasih nasihat, gak males ketika dikasih tugas sekolah gitu, akan lebih rajin lagi pastinya. Kalau pribadi Tuhan ini benar-benar ada dalam kehidupan kita karena kita percaya Tuhan Yesus adalah terang dunia dan terang dunia itu harus hidup di dalam kehidupan kita sehingga kita bercahaya dan orang akan bisa melihat cahaya kita itu apa yang tadi Kak Jenny sebutin. Ada sukacita, orang bisa melihat cahaya hidup benar, cahaya damai, cahaya mengasihi, cahaya mau mengampuni, dan cahaya menurut sama orang tua. Orang-orang di sekitar kita akan melihat itu. Wah, si ini teman aku bercahaya sekali ya hidupnya. Kelihatan, oh bercahaya gitu, emang dia pakai lampu? Enggak, dia anaknya suka mengasihi, dia anaknya nurut banget sama orang tua. Ya seperti itu contohnya ketika kita memilih Tuhan Yesus adalah terang dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum Kak Jenny tutup, Kak Jenny mau ajak kita baca yuk super ayat minggu ini. Super ayat minggu ini terambil dari Yohanes 1 ayat 4-5. Begini bunyinya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi dong, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah kayak tadi kan, kegelapan itu nggak menguasai lagi ketika lilin dinyalakan. Ketika mati lampu, terus ada lilin nyala, kegelapan pun hilang. Begitupun dengan kehidupan kita ketika pribadi Tuhan Yesus hidup dalam kita, ketika kita memilih ikut Tuhan, hidup benar, maka kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa, kita nggak akan mudah melawan orang tua, kita tidak akan mudah marah-marah, kita tidak akan mudah benci orang, karena kita punya terang Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi Kak Jenny, bagi adik-adik di rumah, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau belajar untuk menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Yuk kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar percaya dan kami sungguh-sungguh Tuhan mau menyerahkan hidup kami sebab kami tahu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan biarlah terangnya Tuhan menghidup dalam setiap kehidupan kami, pribadi adik-adik, sehingga kami Tuhan akan memancarkan terang Tuhan dimanapun kami berada. Baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan. Kami tetap mau menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, ini dia kreativitas minggu ini. Kita mau buat lampu gitu. Nah ini Kak Jenny udah punya gambar pola lampu nih. Tapi kalau adik-adik di rumah pengen gambar sendiri karena gampang ya gambar pola lampu ini, pasti bisa dong ya. Adik-adik bisa kreasi di rumah gambar lampu. Terus ada stick es krim, ada bubuk glitter ini, sama lem gunting pastinya ya. Kalau yang mau misalnya ngeprint dari Google boleh, tapi kalau mau gambar sendiri setelah itu gunting ya adik-adik bentuk lampunya. Nah kita mau bikin creative time membuat lampu, karena membuat lampu ini ibaratkan tadi kehidupan kita yang harus bercahaya dan memancarkan cahayanya Tuhan. Itu yang harus terjadi adik-adik. Nah kalau adik-adik udah punya pola seperti ini atau gambar sendiri, digunting, ditempel di stick es krim kayak Kak Jenny, setelah itu dikasih lem di depannya kayak gini. Tada. Nah, dikasih lem dulu nih adik-adik kayak gini ya. Setelah itu udah deh, tinggal ditaruh glitter kayak gini di atasnya. Wah, tinggal ditaburin ya. Taburinnya pelan-pelan. Jadi kita pastikan semua glitter ini ada di pola lampu yang tadi sudah adik-adik kasih lem ya. Ini punya Kak Jenny. Tada! Sudah jadi kan ya? Jadi ini ibarat lampu yang sudah bercahaya atau
sudah memancarkan sinarnya. Itulah kehidupan kita, kehidupan Kak Jenny maupun kehidupan adik-adik di rumah. Nah, jangan lupa ya dibuat creative time-nya, terus minta bantu mama papa, foto hasil karya adik-adik dan kirim ke grup Kakak Rocky. Oke adik-adik, itu dia creative time minggu ini. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa minta bantuan papi mami untuk memberikan persembahan melalui scan QR code link berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, semoga persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky online minggu ini telah selesai. Kakak tunggu adik-adik di ibadah Rocky minggu depan. Happy Sunday and God bless you.